Halo dengar semua, selamat datang kembali di channel Dong Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Puluhan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba sedikit bahas updatean dari Battle to the Event ya. Dan kemarin sudah memasuki episode ke-81 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Episode 80-an kemarin membahas tentang pertemuan antara Xiaoyan dengan yaitu karakter pembantu Xiaoyan nanti di Zhongzhou, di mana dia adalah anggota dari keluarga Ye bernama Ye Xinlan. Ini ada satu yang menarik antara Xiaoyan dengan Ye Xinlan ini, karena sebelumnya kan ada berbagai macam pembahasan tentang siapakah yang akan menjadi istri pertama, apakah Xiaoyan akan bersama dengan Sun Er dulu, atau dengan Cailin dulu, atau bahkan dengan Yin Yud. Dan satu hal yang mengejutkan di sini bahwa istri pertama yang akan diumumkan oleh Xiaoyan di dataran tengah nanti di Zhongzhou tidak lain adalah Ye Xinlan ini. Dia akan menjadi salah satu wanita utama yang diumumkan oleh Xiaoyan di Zhongzhou sebagai calon istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena Ye Xinlan ini kemarin kan dia menyarankan Xiaoyan agar bisa mendapatkan informasi tentang 3000 Burning Flame, yaitu api 3000 pembakaran atau api abadi itu. Xiaoyan bisa mendapatkan informasi dan bisa dibantu oleh Ye Xinlan agar asalkan Xiaoyan bisa membantu Ye Xinlan untuk membantu keluarganya keluar dari sebuah dilema di mana keluarganya saat ini di 12 Tower itu terancam tidak menjadi salah satu dari anggota tetua lagi, dan syarat di sana ialah untuk memenangkan kompetisi di kompetisi 12 Tower nanti ya. Dan karena Ye Xinlan saat ini hanya mampu bisa menyempurnakan build tingkat 4, jadi dia tentunya kualifikasinya kurang jika akan bertanding nanti di pertandingan para alkemis build tower. Karena di sana berkumpulnya orang-orang jenius di tingkat alkimia ya, terus sebagai alkemis yang sangat kuat di Zhongzhou. Dan dia menawarkan kepada Xiaoyan agar bisa berpartisipasi. Sebagai balasannya nanti Ye Xinlan akan memberitahu bagaimana cara mendapatkan Burning Flame, 3000 Burning Flame ya. Dan ya memang kemarin di plot ini ada beberapa hal yang menjadi perdebatan di para netizen, khususnya antara percakapan Xiaoyan dengan Suqian sebelumnya, dimana sebelumnya Xiaoyan dan Suqian ini bukan berdiskusi ya. Xiaoyan meminta nasihat kepada Suqian tentang gurunya yang ditangkap oleh Aula Jiwa kemarin, dan Suqian waktu itu tidak punya banyak jalan keluar karena Suqian menyadari Xiaoyan juga dia terkena racun. Xiaoyan hanya berharap bahwa apakah dekan akan kembali untuk membantunya mengeluarkan racun di dalam tubuhnya, atau bahkan dua tingkat dosong yang saat ini ada di Akademi Dalam dan belum mau keluar untuk membantunya. Suqian pun merasa pesimis dan dia berkata bahwa kemungkinan besar dua tetua yang ada di akademi sekarang, yaitu Bai Qianyu, Muqian Bai Duer ya, ini tidak akan bisa muncul apabila tidak dalam keadaan terpaksa gitu. Jadi Xiaoyan akhirnya ya menelan pil pahit ini, dan dia tidak punya pilihan selain dari mencari orang yang lebih kuat di tingkat Dozun, atau mencari api surgawi keempat yang harus dia miliki agar dia bisa cepat menaikkan level kekuatannya untuk menyerang, untuk menahan ya, atau mengantisipasi racun yang ada di tubuhnya saat ini. Di percakapan di novel di sini harusnya disinggung tentang keberadaan dari Feng Zunze, yaitu teman dari Yalo, karena Xiaoyan meminta bantuan kepada Suqian dan Suqian merasa bahwa dia tidak akan mampu melawan Aula Jiwa. Dia akan lebih bermanfaat jika Xiaoyan bertemu dengan teman Yalo, yaitu Feng Zunze. Kemarin di percakapan video kemarin Suqian tidak berkata sedikit pun tentang Feng Zunze. Jadi ini banyak dikeluhkan oleh netizen di sana, karena tentu saja Feng Zunze adalah sosok yang penting. Jadi Xiaoyan harusnya mengetahui bahwa Yalo dan Feng Zunze adalah saudara sehidup semati ya. Jadi dari situ Xiaoyan termotivasi lebih untuk datang ke Zhongzhou untuk bertemu dengan Feng Zunze ini agar bisa menolong Yalo. Tapi kemarin sayang sekali tidak disinggung sedikit pun dengan Feng Zunze, padahal aku berharap bahwa akan ada siluet dari Feng Zunze di percakapan kemarin. Sayangnya tidak ada.
Lalu di percakapan antara Su Qian dengan Xiaoyan juga di novelnya digambarkan bahwa ketika Xiaoyan menyinggung api surgawi dan Xiaoyan bertanya tentang keberadaan api surgawi yang mungkin diketahui oleh tetua Su Qian waktu itu di novelnya menyinggung tentang api guntur 9 naga. Tapi api guntur 9 naga ya ini ada di lembah api pembakaran, di mana di situ tentu saja api surgawi ini sudah mendapatkan segel dari seluruh tetua dari Burning Flame Valley, jadi tidak bisa diambil secara gegabah selain dari keturunan para patriark di sana atau pemimpin di sana baru bisa mendapatkan api guntur 9 naga ini. Dan tentu saja jika Xiaoyan memaksa mengambilnya secara terang-terangan, ini akan menjadikan permusuhan abadi antara Xiaoyan dengan Burning Flame Valley. Ini juga kembali tidak disinggung percakapan ini oleh Su Qian, sehingga ini juga dikeluhkan oleh netizennya. Jadi kemarin banyak sekali obrolan yang dipotong ya. Dan memang kalau untuk Burning Flame Valley sebelumnya pernah disinggung oleh Yalo ketika Xiaoyan mendapatkan perubahan api langit misterius itu ya, karena itu berasal dari Burning Flame Valley juga. Meskipun nantinya ada plot di mana Xiaoyan akan ke sana, tetap ke sana, tapi bukan untuk mengambil api surgawi, melainkan Xiaoyan ke sana untuk mempelajari teknik terakhir dari perubahan api langit misterius itu. Ya. Nah, ini nantinya Xiaoyan tetap akan ke sana. Dan untuk Feng Zunze sebetulnya kemungkinan ini juga akan tetap ada karena plot ini tentu sangat utama, di mana Feng Zunze mempunyai peranan yang penting untuk membantu Xiaoyan menyelamatkan gurunya. Jadi tidak mungkin akan dihapus. Hanya saja plot kemarin tidak menyentuh dengan Feng Zunze, sehingga tidak ada siluet sedikit pun dari Feng Zunze di percakapan video kemarin. Lalu untuk Yesinlan, tentu saja ini akan menjadi awal pembuka plot Zhongzhou, di mana Yesinlan ini nantinya akan membawa Xiaoyan dan kawan-kawan untuk pergi ke Zhongzhou. Setelah tentunya Xiaoyan nanti akan bertemu dengan Yao Tianhuo ya, di mana Yao Tianhuo ini dia masih ada di bawah menara api pembakaran saat ini ya. Dia akan menjadi pengawal Xiaoyan dari tingkat Dozong ini, dari tingkat Dozong ini, dan masih dalam bentuk roh. Tentunya Xiaoyan juga akan belajar bagaimana memberikan tubuh kepada Yao Tianhuo ini, dan tubuh Dozong yang dia miliki saat ini adalah tubuh Dozong bekas musuhnya yaitu Yunsan. Kita tidak tahu apakah nantinya penampilan dari Yunsan ini akan dipakai oleh Yao Tianhuo seperti yang digambarkan di komiknya, atau mungkin penampilan dari Yunsan ini akan berubah ketika nantinya ditempati oleh Yao Tianhuo. Tentu saja akan menarik mungkin di beberapa plot ke depan setelah pertarungan dengan Han Feng. Tentunya ini Yao Tianhuo mungkin akan muncul, dan sampai saat ini belum ada gambaran dari web resminya, gambaran dari Yao Tianhuo si arwah itu. Baru beberapa postingan dari karakter-karakter yang nantinya akan muncul, seperti karakter ini, wanita ini misalkan ya. Ini karakter dia adalah kakak seperguruan dari Xiaoyan dari Falling Star Pavilion bernama Mu Qingluan. Dia adalah seorang wanita yang cukup imut, cantik ya, dan dia sudah menjadi Zhongzhou di usia muda ya. Ini adalah anak bukan anak murid ya, ini adalah murid utama di Falling Star Pavilion, murid langsung dari Feng Zunze. Lalu ada lagi karakter wanita yang nantinya akan muncul di Zhongzhou adalah Han Sui ya. Han Sui ini adalah saudara dari Han Yue. Ini juga akan muncul nanti di awal-awal plot Zhongzhou, karena Xiaoyan ketika berangkat ke Zhongzhou melalui lubang cacing, teleportasi via lubang cacing dan terpisah di pertengahan dan terluka, dan dia adalah wanita pertama yang akan menolong Xiaoyan di Zhongzhou ya. Memang masih ada banyak karakter wanita lain nanti di plot Zhongzhou, tapi yang awal-awal tentunya akan bertemu dengan Xiaoyan adalah Yesinlan, Han Sui, dan Mu Qingluan ini. Nantinya mungkin ada juga karakter lain yang sudah digambarkan di trailer kemarin, tapi belum di-update di sini. Ya, ini baru di-update beberapa ya, bahkan karakter-karakter yang masih jauh ini, tapi sudah di-upload oleh para pejabat resmi di sana. Yang mulia Huang Chuan. Huang Chuan ini adalah salah satu tetua dari Pavilion Huang Chuan ini. Dia akan ada di pertemuan nanti, pertemuan 4 pavilion, dan dimana Xiaoyan nantinya akan bertemu dengan Feng Zunze di sana. Nah, itulah teman-teman
beberapa hal menarik yang bisa admin komentari dari penampilan Xiaoyan di minggu kemarin, di mana istri pertama Xiaoyan yaitu Ye Xinlan ini, dia akan menjadi wanita pertama yang diumumkan di depan umum bahkan di Zhongzhou sebagai calon istri Xiaoyan, dan Xiaoyan akan menjadi calon menantu di keluarga Ye Piltover nanti. Meskipun ya plot Ye Xinlan hanya sampai di Piltover ini, tapi kita tidak tahu nantinya di versi animasinya apakah dia akan muncul kembali di sana. Oke teman-teman, masih banyak hal menarik yang bisa kita diskusikan tentang Battle to the Heaven, dan itulah komentar admin tentang beberapa postingan menanggapi beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, dan juga hal-hal menarik yang berseliweran di dunia Donghua, khususnya pembahasan tentang Battle to the Heaven. Ye Xinlan akhirnya muncul dengan temperamen wajah yang cukup menarik lah dengan danananya ya. Juga dengan polesan rambut yang tentunya lebih baik daripada Xian yang versi dewasa kemarin ya. Sungguh lucu. Oke teman-teman, itulah yang bisa dibagi. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan berjumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. See you next time. Salam Dongma Love.